kita punya dokumentasi yang bisa dilihat teman-teman lagi nanti lewat YouTube ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Gimana Mas Yo? Udah ya? Oke, kita sapa dulu narasumber kita ya, Bapak Dr. Syafiq. Selamat siang, Dr. Syafiq. Ya. Selamat siang, Pak Syafiq. Ya, ini hujan deras sekali, jadi kemungkinan sinyalnya akan bermasalah ya. Moga-moga tidak terlalu bermasalah ya. Oh ya, sudah muncul, sudah terlihat narasumber kita, Dr. Syafiq. Selamat siang, Dr. Syafiq. Bagaimana kabar? Baik-baik. Baik-baik ya. Gimana suara Dr. Syafiq terdengar jelas, Bu Rian, Bu Ai? Sangat jelas ya. Bu Rian, Bu Ai, sangat jelas suara Dr. Syafiq. Bu Dewi, Jogja. Bu Ai, Jakarta. Bu Dewi, ya, jelas? Pak. Jelas ya? Bu Ai ya. Ya. Jelas. Jelas kok. Jelas, Dok. Oke. Oke. Pak, jelas. Iya. Ya. Baik ya, kita akan mulai kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu semua. Sambil menunggu yang lain-lain akan bergabung dalam acara seminar ilmiah kesehatan kita pada siang hari ini. Kita akan mulai acara kita. Semangat pagi. Meskipun siang, kita pengen tetap semangat ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang menarik ini ya, yang berkaitan dengan topik kesehatan mengenai homosiklus ya. Apa itu homosiklus? Terus apakah berkaitan atau ada kaitannya dengan siklus seksual manusia? Nah, ini pasti topik yang sangat menarik sekali ya. Karena ini adalah bagian dari keseharian tubuh kita, bagian dari kesehatan kita, maka jangan biarkan ada hal-hal yang menyimpangkan teman-teman, Bapak Ibu, untuk tetap berfokus kepada paparan dari narasumber kita nanti, Bapak Dr. Syafiq ya. Teman-teman juga bisa bertanya nanti jika belum jelas pada waktu sesi yang berikutnya, sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari Dr. Syafiq selesai disampaikan ya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung pada pokok yang sedang kita bahas, homosiklus. Silakan narasumber kita, Bapak Dr. Syafiq. Silakan Pak Syafiq. Ya. Selamat siang para peserta seminar yang saya hormati. Mari kita jelaskan mengenai apa itu homosiklus. Jadi manusia dalam kehidupannya selalu menjalani suatu siklus, suatu daur. Ini adalah daur yang saya terjemahkan dari kalimat orang kalau sudah meninggal itu kan pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga kalimat ini seakan-akan ayat ini untuk orang mati. Padahal ini adalah sumber ilmu. Dari mulai kalimat cipta, spiritual, menjadi energi, menjadi ekosistem, menjadi populasi, menjadi biofisika, biokimia, bioinformatika, sampai kepada organisme. Ya, dan dengan demikian kita akan kembali ke Tuhan lagi. Dari Tuhan kita kembali ke Tuhan. Jadi kita adalah makhluk biospiritual. Dimulai dengan kalimat cipta ya. Jadi maka jadilah. Kun fayakun.
Kalimat ini adalah merupakan firman. Firman atau suara ini akhirnya menjadi ayat, dan ayat menjadi kitab suci. Kitab suci bisa memberikan ilham, memberikan petunjuk, ya, memberikan kecaran batin, dan kita memberikan juga energi. Jadi dengan suara ini Anda lihat kita sudah menjadi makhluk energi. Dan makhluk energi tadi berupa foton, dan foton adalah gelombang. Sehingga dengan demikian kita mengenal biospiritual, kemudian kita mengenal ilmu bioenergi, bioinformatika, biokimiawi, anatomi, fisiologi, patofisiologi, patologi anatomi, dan klinik. Ilmu-ilmu ini oleh orang Barat di kotak-kotak sendiri-sendiri. Padahal ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Nggak mungkin ada ini kalau tidak ada di atas. Jadi dengan adanya kuantum fisik, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Sehingga dia bisa menjadi energi, menjadi informasi, menjadi kimia, menjadi struktur dan fungsi. Struktur adalah anatomi, fisiologi adalah mengajar fungsi, dan gangguan dari fungsi namanya patofisiologi, gangguan dari anatomi namanya patologi anatomi. Kedua-duanya dalam laboratorium di klinik namanya patologi klinik. Nah, manusia adalah homo siklis. Mengapa demikian? Karena kita kenal adanya siklus biogeochemical, ada siklus seksualis, ada siklus sel, ada yin yang, ada azwajan. Jadi dalam dunia ini semuanya dalam keseimbangan. Nah, mari kita lihat berikutnya. Siklus biogeochemical itu terdiri atas siklus karbon, siklus air, siklus fosfor, hidrogen. Sehingga dari air, karbon, fosfor, dan HON, ya, unsurnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Mari kita lihat siklus biogeochemical ini. Ini adalah siklus nitrogen, ya, di mana binatang makan tumbuh-tumbuhan, kemudian dia menjadi feses, namanya nitrat, dan nitrat lain menjadi nitrit, nitrit menjadi amonium, dan akhirnya ketumbuhan lagi menjadi siklus nitrogen yang kita butuhkan. Jadi dengan demikian nitrogen kita berasal dari siklus ini. Siklus air, ya, air mengalami kondensasi, kemudian mengalami presipitasi, mengalami pengaturan dalam aliran, ada yang menguap, kemudian evaporasi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya dalam daur, semuanya dalam siklus. Ini adalah siklus fosfor. Jadi Anda lihat di sini feses binatang ataupun kotoran binatang akan menuju sana, akan dirubah menjadi senyawa organik fosfor, misalnya oleh mikrobia, oleh nukleus dari tumbuh-tumbuhan, dan juga oleh humus. Kemudian dirubah menjadi satu siklus fosfor yang berupa H2PO4 dan H3PO4. Kemudian diambil lagi oleh tumbuh-tumbuhan dan dipanen oleh kita, masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Termasuk pupuk buatan juga mengandung fosfor. Ini siklus karbon. Jadi dari karbon ini Anda lihat banyak sekali CO2 di udara, kemudian diserap oleh tumbuh-tumbuhan untuk kemudian menjadi mineral karbon dan seterusnya. Jadi semuanya merupakan daur. Kalau lagi fotosintesa dari matahari juga akan merubah menjadi glukosa, karbon, dan seterusnya. Anda lihat di sini karbon dilepaskan oleh pabrik-pabrik udara selama pernapasan, juga oleh tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh binatang. Ya, kemudian juga yang digunakan oleh fotosintesa untuk menghasilkan karbohidrat, sehingga dengan demikian tanaman-tanaman yang rontok tadi akan menjadi sampah, kemudian diubah, kemudian diandungkan lagi ke atas karbon, kemudian dilepaskan ke udara lagi. Jadi semuanya adalah lingkaran karbon. Nah, kemudian kita belajar siklus sel. Sel itu selalu mengalami fase interfase dan masa fase mitosis.
Nah, fase interfase ada fase G1, ada G0, ada fase S, dan ada fase G2. Fase G1 ini atau gap 1 ini adalah untuk memperbaiki isi seluler, termasuk di sini kromosom dan duplikasinya. Sedangkan S adalah fase sintesa, di mana dari 46 kromosom tadi diduplikasi menjadi DNA baru. Jadi S adalah fase DNA menjadi DNA atau replikasi. Kemudian dia disiapkan untuk mitosis, kemudian dicek apakah semuanya sudah siap untuk melakukan pembelahan. Di sini adalah semuanya dicek sehingga dengan dia siap mengalami mitosis, terjadilah mitosis, terjadilah sitokinesis, terjadilah sel baru. Nah, dari siklus sel ini maka kita kenal ada sel yang labil, misalnya rambut, kuku, ada sel yang stabil, misalnya liver, ada sel yang permanen, misalnya saraf, ada sel punca atau stem cell, dan ada sel kanker yang siklusnya tidak terkendali. Pada fase mitosis kita ketahui ada fase profase, metafase, anafase, telofase. Diakhiri dengan sitokinesis, pembelahan sel menjadi 2. Jadi pada fase G1 adalah pertumbuhan dan peranan metabolik normal. Pada S adalah replikasi DNA di mana terjadi mutasi di sini, kemudian terjadi pertumbuhan dan persiapan untuk menjalani mitosis. M, G1, S, G2. Nah, di sini kadang-kala ada sel yang terpaksa istirahat namanya G0. Kemudian apabila dilukai dia baru melanjutkan G1, S, dan G2, misalnya sel liver. Ya. Ini ya. Jadi ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, diakhiri dengan pembelahan sel namanya sitokinesis. Nah, setiap fase-fase ini ada yang mengontrol, namanya siklin CDK, ya, siklin dekinase. Ada siklin dekinase 1, ada 4, ada 6, ada 2, atau ada siklin A, ada siklin B, siklin C, siklin D, ada siklin A untuk memastikan bahwa mereka benar-benar boleh melanjutkan ke fase berikutnya. Jadi CDK ini adalah untuk mengontrol apakah betul-betul sudah ready untuk fase berikutnya. Sekarang kembali lagi ke siklus seksual. Siklus seksual ada siklus ovulasi, ada siklus menstruasi, ada siklus mame, ada siklus vagina. Semuanya diawali dengan siklus ovulasi ini. Di mana ovulasi ini terjadi proses pertumbuhan folikel menjadi folikel degraf hingga terjadi ovulasi. Dan dengan adanya folikel degraf dia mengeluarkan estrogen dan estrogen akan memacu terjadinya proliferasi pada uterus, proliferasi pada mame, dan proliferasi pada vagina. Apabila sudah menjadi korpus luteum, maka korpus luteum tadi menjadi mengeluarkan progesteron untuk fase sekresi luteum, fase sekresi pada mame dan vagina. Jadi semuanya diawali dengan siklus ovulasi. Dan siklus ovulasi ini adalah peranan daripada homeostasis. Hipotalamus, hipofise, kemudian ovarium aksis. Ini hipotalamus, hipofisi, ovarian aksis. Jadi hipotalamus mengeluarkan liberin namanya gonadotropin releasing hormone ke hipofise, kemudian mengeluarkan FSH dan SLH ke ovarium sehingga terjadilah siklus ovulasi. Ini gambarnya. Ini folikel, fase folikel, ini ovulasi. Ya, ini terjadi folikel primer, sekunder, kemudian folikel degraf. Kemudian pecah, terjadilah ovulasi. Ovulasi diserap oleh tangan-tangan tuba uterina masuk ke rahim untuk menjadi embrio. Jadi di sini Anda lihat bahwa hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone yang merangsang hipofise untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone.
Follicle stimulating hormone adalah hormon yang merangsang untuk terjadinya folikel-folikel. Sedangkan luteinizing hormone adalah hormon yang dikeluarkan oleh korpus luteum. Korpus albikan menjadi korpus luteum sehingga korpus luteum siap untuk mengeluarkan progesteron. Ya. Ini ya, folikel primer ya. Kemudian sekunder ada ruangan di sini, kemudian ada folikel tersier, akhirnya ovulasi ya. Sehingga ini adalah telur yang sudah siap untuk bertemu dengan sperma. Kemudian sisa daripada korpus ini akan menjadi badan kuning atau korpus luteum karena pengaruh hormon luteinizing hormone akhirnya mengeluarkan hormon progesteron. Kemudian menjadi korpus albikan dan akhirnya diserap kembali oleh sel. Gambarnya sama di sini, primer, sekunder, ya, folikel digraf, ovulasi, korpus luteum, korpus albikan dan akhirnya menjadi diserap kembali oleh jaringan. Jadi Anda lihat di sini hipotalamus mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Hormon yang menyuruh hipofise anterior untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Atau juga namanya gonadotropin. Maka disebut gonadotropin releasing hormone. Hormon yang menyuruh melepaskan gonadotropin yang merangsang ovarium sehingga ovarium mengeluarkan estrogen dan progesteron, dan estrogen progesteron memacu uterus menjadi stadium proliferasi dan sekresi pada vagina dan juga pada kelenjar susu. Ini negatif feedback dari homeostasis. Jadi siklus menstruasi itu dimulai dengan follicular fase dari siklus ovari, ovulasi fase, fase luteal, kemudian terjadilah fase menstruasi. Ya. Jadi ada 3 fase tadi, ada fase proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Ya. Jadi di sini endometrium uterus mengalami penebalan, kemudian mengalami menstruasi, menebal kembali, kemudian terjadi proliferasi lagi menjadi lingkaran. Ini tanggalnya, 1, 2, dan sebagainya tanggal. Kapan kita menstruasi adalah tanggal di sini. Ini yang menggambarkan bahwa kejadian di rahim dan kejadian di ovarium mempunyai keterkaitan, di mana keterkaitan tadi karena adanya hormon LH, luteinizing hormone, dan follicle stimulating hormone yang dipacu oleh hipotalamus oleh gonadotropin releasing hormone. Sehingga dalam darah kandungan estrogennya naik kemudian turun, grafiknya demikian. Kemudian makin lama makin turun, dirubah menjadi progesteron, sehingga rahim siap untuk menerima embrio di sini. Kemudian juga siklus mame. Jadi mame di sini juga yang tadinya kecil menjadi besar. Karena adanya proliferasi pengaruh estrogen dan juga sekresi keluarnya air susu karena sekresi oleh progesteron. Jadi pada wanita akan kelihatan mamenya menjadi tumbuh. Ya, ini. Anda lihat di sini hipotalamus, lobus anterior, lobus posterior. Lobus anterior ini mengeluarkan growth hormone ke hati sehingga ini mempengaruhi pemanjangan saluran-saluran dan juga pengecilan saluran. Sedangkan ovarium di sini akan menjadi percabangan-percabangan berikutnya serta akhirnya terjadi makin banyak, akhirnya menjadi penuh dengan cairan siap untuk disusui. Nah, ini sewaktu hamil, ini mati virgin, ini terjadi involusi, ini terjadi pada saat laktasi. Jadi sel-selnya mengalami perubahan menjadi proliferasi, sekresi. Demikian juga stem cell dari mame juga akan berubah menjadi ini, sehingga dengan demikian pada saat kehamilan maka duktus-duktusnya sudah siap mengandung air susu untuk bisa disusui.
Maka begitu bayi lahir, maka bayi kemudian diletakkan di dada wanita yang hamil tadi, yang baru melahirkan, sehingga dia bisa menyusu. Nah, secara singkat bahwa kelenjar endokrin dari hipofisis anterior mengeluarkan follicle stimulating hormone. Hormon yang memacu tumbuhnya folikel dalam ovarium dari folikel primer, sekunder, the graft, akhirnya terjadi ovulasi. Sedangkan LH adalah luteinizing hormone, hormon yang merubah bekas dari folikel the graft yang pecah menjadi lutein, sehingga disebut corpus luteum. Sedangkan ovarium dengan terbentuknya corpus luteum dan folikel the graft mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron, di mana estrogen tadi akan membuat terjadinya proliferasi endometrium atau penebalan dari dinding uterus dan menghambat terjadinya FSH tadi, sehingga cycle-nya berhenti untuk supaya tidak terjadi FSH dan LH berikutnya. Ya, sedangkan progesteron adalah untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan. Ini adalah percabangan dari saluran pada mame ya. Tadinya ini kemudian menjadi banyak, menjadi lebih banyak, akhirnya begini dan semua. Jadi ini adalah siklus mame. Siklus mame. Ini siklus mame, ya, salurannya banyak dan di ujung-ujungnya sudah penuh dengan kantong-kantong yang berisi air susu yang siap untuk dihirup oleh bayi tadi. Nah, jadi perkembangan mame atau mamogenesis itu dimulai dengan perkembangan kelenjar mame pada fase janin, fase prepubertal, postpubertal, kehamilan dan laktasi, sampai pada orang menjadi menopause, mengecil kembali. Jadi saya telah menjelaskan mengenai manusia sebagai homo siklus. Adanya siklus biogeochemical akan menghasilkan siklus karbon, air, nitrogen, dan fosfor. Sehingga tubuh manusia dibentuk oleh CHONP. CHO akan membuat karbohidrat dan protein, karbohidrat dan lipid, sedangkan CHON akan menjadi asam amino dan basa nitrogen, sedang CHONP akan menjadi asam nukleat, bisa berbentuk AMP, ATP, DNA, dan RNA. Sehingga lengkaplah susunan daripada sel. Siklus sel, tadi ada fase G0, ada G1, ada S, ada G2, dan ada mitosis ya. Kita kenal ada sel labil, sel stabil, permanen, stem cell, dan sel kanker. Sedangkan siklus seksual tadi kita bahas mengenai siklus ovulasi, siklus menstruasi, siklus mame, dan siklus vagina. Kemudian siklus tumbuh kembang, mulai dari fase embrio, fetus, neonatus, infantil, juvenil, anak, remaja, dewasa, sampai pada tua. Dan sifat tubuh bersifat yin and yang. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Demikian pembicaraan saya mengenai homo siklus. Inilah terjadinya fertilisasi. Sel sperma dan ova menjadi satu, terjadilah proliferasi, sel-sel menjadi morula, kemudian morula terjadi blastula, terjadi ruangan, inilah blastokis. Dari blastula di sini adalah sel-sel embrio atau diskus embryonalis atau inner cell mass ini. Kemudian menjadi di sini menjadi amnion ya. Ini menjadi ektoderm, ini terjadi ektoderm, entoderm, amnion, ya. Nah ini adalah akhirnya terjadilah ruangan sulom dan endoselom dan exosulom. Kemudian terjadilah bakal embrio ini. Nah sehingga tadi itu akan berkembang menjadi janin yang lama-lama menjadi bayi seperti ini, akhirnya lahir sebagai neonatus. Demikian penjelasan saya mengenai homo siklus, singkat karena memang topiknya cukup singkat. Ya. Saya mohon adanya pertanyaan bila kurang paham. Terima kasih Pak Radit.
Halo Pak Radit. Siap, dokter. Oke. Baik ya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh Dr. Syafiq ya. Walaupun kelihatannya singkat, tapi ini cukup luas karena kalau mau dikupas satu persatu mungkin butuh waktu, dan supaya lebih gampang bagi Dr. Syafiq untuk mengupasnya dibutuhkan pertanyaan dari teman-teman atau Bapak Ibu yang ikut dalam acara seminar ini ya. Jadi dalam tubuh manusia ada siklus-siklus karena memang tadi manusia adalah homo siklus ya. Tadi ada macam-macam siklusnya yang disebutkan di situ ya. Ada siklus seksual, ada siklus sel ya. Kemudian ada siklus biogeo apa sih? Biogeo chemical ya, biogeochemical ya. Oke, ini mungkin harus dipecah-pecah, nanti ada yang mau tanya mungkin siklus biogeochemical, ada siklus sel, ada siklus seksual dan sebagainya. Nah, sekarang saya buka ruang untuk pertanyaan, bertanya jawab. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya bisa langsung bertanya kepada narasumber kita Bapak Dr. Syafiq. Ya, silakan atau mungkin bisa melalui WA atau chatting yang ada di ruangan ini. Silakan. Saya mau nanya Pak Radit. Silakan. Ya, Ya. Pak, kalau kista dan miom itu bagaimana Pak? Apa yang Bedanya ditanyakan? apa gitu? Terus apa? Ya, kista itu apa? Miom itu apa? Kalau Menyerangnya kalau yang kista mana itu di dalamnya ada kandungan cairannya. Kalau miom itu adalah penebalan dari sel-sel endometrium atau miometrium dari uterus. Jadi kalau miom itu padat, kalau kista itu di dalamnya ada cairan. Penyebabnya kebanyakan adalah pikiran yang negatif atau terjadinya ketidakseimbangan hubungan suami istri. Sehingga perempuannya menyalahkan organ-organ wanitanya. Aku jadi wedok, jadi kalah karo wong lanang. Akhirnya rahimnya dimarahi, mamenya dimarahi, ovariumnya dimarahi, terjadilah kanker mame, terjadi kanker miom dan sebagainya. Oleh karena itu jangan menangisi siapa Anda. Kalau sudah ditakdir menjadi wanita, terimalah apa adanya karena wanita itu adalah sumber daripada generasi yang berikutnya. Tanpa wanita, laki-laki tidak bisa menghasilkan generasi yang akan datang. Oke? Ada hubungannya nggak? Kalau yang tidak punya keturunan itu Pak, apa menyumbat apa bagaimana gitu Pak? Waduh, kalau keturunan itu banyak sekali. Bisa masalahnya di saluran tuba, bisa pada konsistensi jumlah sperma atau ovumnya, bisa karena kelainan di rahim ibu, sehingga plasentanya itu mungkin kurang kuat, sehingga terjadi keguguran, banyak masalahnya. Atau terjadinya perdarahan. Ya. Mengapa Anda selalu pikirannya kayak dokter, pengennya pikirannya memahami terjadinya itu. Siklus menstruasi itu perlu Anda pahami. Jadi jangan sekali-kali pakai hormon untuk agar supaya mensnya mampet karena mau pergi haji, hati-hati. Itu akan merusak homeostasis hormonal dan homeodinamik dan akan berbahaya. Silakan. Terima kasih Pak Syafiq. Kembali. Oke, terima kasih Bu Rian untuk membuka pertanyaan kita. Silakan teman-teman yang lain bisa langsung bertanya berikutnya. Apa kabar? Halo? Halo? Halo. Ayo Bu Kina, kurang keras suaranya, mungkin volumenya bisa dinaikkan. Iya nih dok, saya mau nanya, kedengeran nggak ya? Kedengaran. Ya ini, apa namanya, kenapa gitu kalau orang lagi head itu kata orang suka jadi pemarah gitu dok? Ya. Katanya kalau lagi head tuh orangnya PMS tuh katanya marah-marah mulu, kenapa itu dok? Ya, mau menopause aja terjadi masalah, apalagi menstruasi.
Ya, jadi karena itu faktornya hormonal. Mengapa hormonal? Karena dikendalikan oleh otak. Dan otak itu berkaitan dengan the be and the run. Gampang aja ya. Kalau Anda dengan senang hati menerimanya, tidak akan terjadi itu. Kan tadi bilang hipotalamus, hipofise, ovarian axis. Jadi ovarium tidak bisa bekerja kalau tidak ada pancaran ataupun rangsangan dari hipotalamus untuk menyuruh hipofise mengeluarkan hormon follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kalau tidak terjadi hormon itu, maka tidak terjadi siklus ovulasi. Kalau tidak terjadi siklus ovulasi, tidak terjadi siklus menstruasi. Kalau tidak terjadi sirkulasi menstruasi, tidak terjadi siklus mame. Terjadilah gangguan-gangguan yang berkaitan dengan siklus. Misalnya menstruasinya terlalu banyak, ataupun terlalu sedikit, atau menstruasinya sakit. Itu semua adalah pengaruhnya karena pikiran. Pikiran sama positive thinking. Jadi tolong hati-hati sama pikiran Anda. Jangan sok cemas kayak dokter. Dokter itu adalah makhluk yang paling cemas. Semuanya diduga adanya penyakit. Semuanya perlu diambil penyakitnya. Penyakit itu tidak ada menurut kedokteran timur. Adalah terjadi ketidakseimbangan gangguan homeostasis maupun gangguan homeodinamika. Tubuh kita itu sederhana, mudah dipahami, tidak kayak bayangan Anda karena Anda mengikuti cara memandang dokter tadi. Ya, dokter itu ilmunya dari barat yang selalu melihat segala sesuatu adalah berdiri sendiri-sendiri. Padahal timur tidak. Semuanya adalah yin yang, azwajan, keseimbangan, homeostasis dan homeodinamik. Keseimbangan dengan dunia luar dan keseimbangan dengan dunia dalam. Kalau dengan dunia luar rusak, terjadilah gangguan dunia dalam. Jadi tolong lestarikan lingkungan. Pahami siapa diri Anda. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena Tuhan juga mengatakan, jangan musrifun. Jangan berlebih-lebihan dan jangan merusak. Begitu? Memahami kedokteran timur lebih mudah, lebih sederhana, tidak terlalu bertele-tele, dan Anda bisa melaksananya dengan baik, asal pikiran Anda yakin bahwa segala sesuatu harus diseimbangkan kembali. Kalau ada masalah, cari penyebabnya. Apa yang tidak seimbang? Apakah saya terlalu besar pasak daripada tiang mengenai pikiran saya, kecemasan saya, harapan saya, tujuan saya, dan sebagainya. Mawas diri adalah penting. Baik dok, terima kasih. Oh, Intinya Mbak mah tetap pengendalian diri ya dok ya, Ya, harus iya. happy juga. Nah, iya, senang saja. Lahir Terima kasih, Dok. dilahirkan. Saya Lahir mau aja, mencoba buat bahagia terus nih. emang harus Biar happy, bahagia. biar sehat ya dok ya. Your mind is very important. Pikiran Anda adalah persepsi Anda terhadap Tuhan Sang Pencipta. Kalau Anda tidak yakin, ya Tuhan ya tidak akan memberikan apa-apa. Kalau Anda yakin, bersandar kepada kehebatan, kebesaran, kesembuhan dari Tuhan, semuanya biasa-biasa saja. Don't worry, be happy. Selesaikan semua masalah tanpa masalah. Itu adalah prinsip-prinsip yang benar. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Sak madyo wae. Ngono lho. Ngono yo ngono tapi ora ngono yo. Itulah kedokteran timur. Ojo gotelu, ojo gugup, ojo gelo, ojo gemuk, ojo gumun. Karena orang gumun, orang gelo, orang gugup adalah tandanya dia tidak positif terhadap dirinya dan terhadap Tuhannya. Begitu? Ya dok, terima kasih. Tubuh kita sederhana, mudah dipahami. Jangan kayak berpikiran dokter, boleh-boleh masalah.
Kaya wong Solo blangkone nang mburi golek blangkonku nang ndi yo. Endokku nang ndi? Endokku nang mburi. Kalau orang Jogja endoknya di depan. Masalah itu penting karena agar ada masalah maka otak kita akan menjadi lebih kuat. Pengalaman membuat sinap-sinap pada otak menjadi lebih kuat dan otak menjadi lebih jaya. Karena otak kayak otot, makin digerak-gerakan makin besar makin kuat. Makin tidak digunakan makin atrofi dan terjadilah gangguan segala-galanya. Berpikir yang jernih. Aspirasi afirmasi yang positif. Gunakan kalimat-kalimat lagu-lagu yang positif. Jangan cemas. Don't worry, be happy. Jangan cemas. La tahzan, la takhaf. Jangan sedih dan jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kurang apa kita ini? Ayo. Bertanya lagi, silakan. Oke, teman-teman silahkan bertanya lagi nih. Dr. Syafiq menanyakan ini. Ayo, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi, monggo. Halo Pak. Ya. Halo. Ya. Iya, saya maaf nih ketiduran ya tadi, ketinggalan ya saya. Pak. Tidur itu Ini Pak. enak. Iya. Iya enak ya. Tapi kalau nggak ikut seminar ini malah nggak enak lagi. Jadi nggak enak. Bisa diputar ulang. Iya, enaknya langsung kok. Ini Enak. dokter mau tanya aja. Iya, Jadi, silakan. jadi apa ada teori dari kedokteran timur misalnya untuk memiliki jenis kelamin anak gitu loh, laki-laki atau perempuan yang Ya. menurut kedokteran timur dokter atau kedokteran barat lah dokter. Terima Ya. kasih. Oke. Yang membuat hamil siapa? Yang membuat hamil Allah. siapa? Ya Tuhan. Yang membuat Ya. laki-laki perempuan siapa? Kalau Anda Ya ingin Allah. mau menentukan laki-laki, wah itu kan tidak benar. Anda terlalu kebangetan itu. Tinggal menikmatin aja hubungan suami istri. Laki-laki keluar oke, wanita keluar oke. Gitu aja. Menikmati malah membuat Iya. masalah. Kalau tidak laki-laki, maka aku tidak ada gajinya. Enggak. Ya, apalagi otak wanita itu lebih kuat daripada otak laki-laki. Karena otak wanita adalah otak kanan. Kalau otak laki-laki adalah otak kiri. Jadi berbahagialah jadi wanita, sudah punya perhiasan banyak, kromosomnya double X, otaknya otak kanan, wah. Dan dia diberi kesempatan untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya menjadi generasi yang soleh. Oke? Jadi jangan cemas. Jangan karena estrogen, karena banyaknya estrogen Anda menjadi labil. Jangan. Anda menjadi kuat ya. Percaya. Oh jadi nggak ada teorinya gitu ya dokter? Nggak ada Di tuh kedokteran teorinya. ke barat. Kedokteran timur sudah jelas. Dan barat ada, Ya. mereka cemas terus. Oh gitu ya. Dia Iya. kan dipengaruhi oleh teknologi, bagaimana saya bisa mendapatkan anak laki-laki. Anak laki-lakinya yang gempol, yang gemuk dan sebagainya. Terlalu berpikirkan, ini kan tugasnya Tuhan sudah cukup. Mengapa kita mau menjadi Tuhan? Kita hanya bisa minta aja. Nah, minta menjalani dengan baik, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Allahumma malikul mulki tutil mulka man tasya gitu loh. Oh iya. Ya. Jadi termasuk ini juga yakin akan anaknya perempuan jadilah perempuan gitu ya dokter. Jadi perempuan bisa dia. Ya? Bisa. Karena Nabi Zakaria sudah tua, didatangi malaikat, "Hei Zakaria, kau mau punya anak?" Loh, saya sudah tua, berdiri aja gemetaran kok. Kok lah, itu Tuhan bilang, "Kun fayakun, jadilah." Emangnya gua pikirin ini kebesaran Tuhan. Jadi jangan terlalu memikirkan apa yang sudah menjadi haknya Tuhan. Tinggal menikmati, menjalani perintah-perintahnya. Kalau hubungan suami istri ya pakai wudhu, jangan langsung masuk. Ya doa. Ya loh.
Nah, iya berdoa karena setan juga ikut main di situ. Kanan Iya, kiri, dokter, betul. kanan kiri, naik turun. Di dalam kenikmatan hati-hati, tetap doa. Oh. Jangan lupa itu kelihatannya enak tapi ada doanya. Semuanya Iya, betul. itu ibadah. Setiap ibadah dapat pahala. Jadi Anda berhubungan dengan suami istri itu ibadah. Jadi lakukannya secara benar. Nikmati apa adanya. Jangan permasalahkan apa adanya. Nikmati apa adanya. Kan begitu. Iya, dokter. Iya, dokter. Terima kasih. Ya, Saya mau oke. sharing ini juga. Kalau boleh saya sharing apa ya? Teori. Jadi Boleh, silakan. kalau ayah saya dulu kan anaknya 8. Ya, Jadi punya teori sendiri. ya. Dia menceritakan ke saya. Jadi setelah berhubungan kalau pengen anak laki madep kanan katanya setelah itu. Dan itu tuh dicoba dia juga di pamannya ayah saya. Anaknya kan 6 perempuan semua sampai 6. Terus yang terakhir itu kan dia pengen sekali anak cowok. Akhirnya dia mengikuti teori ayah saya. Ternyata ya alhamdulillah ya dikabulin. Jadi itu mungkin teorinya karena dia yakin aja gitu ya dokter ya? Bukan karena dia itu ikhtiar. Dia sudah Ikhtiar punya dan ikhtiar toh. Dia kanan kiri itu kan cara berpikirnya atau manusia. Mau pakai begini, tapi kebetulan pas gitu loh. Oh gitu. Iya. Dan dia yakinnya itu ya dokter ya. Iya, karena mintanya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan meskipun dalam keadaan gundah, Tuhan memahami apa kehendak Anda. Wong tidak dikatakan aja tahu, apalagi dikatakan. Iya betul. Ya udah itu sharing Ya, aja. oke. Terima kasih dokter. Iya kembali. Terima kasih Bu Ayu untuk pertanyaan dan sharingnya ya. Ini topik yang menarik ya. Harusnya seru nih pertanyaannya. Nah dokter tadi kan yang disebut siklus seksual itu kan pada wanita itu ada ovulasi, menstruasi, vaginal, mamai itu kan pada wanita nih. Kalau pada pria gimana? Sama aja. Jadi hipotalamus, hipofise, testis cycle. Ya, jadi ke testis. Nah, testis mengeluarkan testosteron dan sebagainya. Terjadilah spermatogenesis. Terjadinya spermatozoa. Itu melalui hormonal, Pak. Jadi gangguan ejakulasi dan sebagainya itu juga faktornya di situ. Cuma saya tidak menjelaskan ke situ karena kebanyakan kan di sini pesertanya the wa and bening and the ta. Ladies ya, dok ya, kebanyakan ya, ladies the first ya. Oke, baik ya. Ladies tidak mandi. Dan sepertinya kalau siklus pada pria dan wanita juga beda ya. Kalau pada pria kan berlangsung seumur hidup, kalau siklus pada wanita kan ada masanya kalau sudah menopause berhenti ya dokter ya. Ya sama aja. Laki-laki pun pada saatnya udah tua ya udah bisa keluarin sperma lagi. Oh iya, begitu? Iya dong. Kan gonad itu kan juga atrofi. Oke. Ya. Oh. Tapi nggak otomatis ya? Ya otomatis dong, ada usia. Sel-sel spermanya menjadi benua. Gerakannya tidak gesit lagi sehingga kelelar. Bertemu sama obat saja bingung. Akhirnya nggak jadi. Nempelnya salah. Meleburnya juga salah. Nah, jadi semua itu kan ada fasenya. Suayai ya dok? Iya, mungkin Bu Ayu tadi saya tambahkan bahwa mengapa terjadi kok begini kok jadi laki-laki, karena pikiran loh. Pikirannya kan yakin bahwa kayak gini laki-laki, ya laki-laki. Kalau nggak percaya, ya nggak ada laki-laki. Kebetulan sekali Tuhan juga memberikan kita pikiran. Kalau kita down, yakin, jadilah. Ya, legi and run. Legi and run. Iya. Dok, saya mau nanya lagi ya, boleh ya? Boleh. Nih dok, saya punya pelanggan nih, unik banget dok. Istrinya 6 dok, hebat ya dok ya. Saya mau jangan dipanggil dok, nanti jegok saya. Iya Pak Taufik, ya maksudnya gini, dia
cerita istrinya kan muda-muda tuh, ada yang 30 tahun. Ya, Nah, terus tapi dia terakhir punya masalah susah tidur gitu. ya. Nah, itu kenapa susah tidur? Saya tanya, Bapak konsumsi apa gitu. Kalau dia sih katanya obat kuat enggak ya, tapi dia minum kalau mau hubungan sama istri itu telur merahnya, telur ayam kampung tuh 5 biji sekali. Ya. Dilak-lak, apa itu pengaruh enggak jadi susah tidur orangnya gitu, Dok? Ya kan merah telur kan namanya stem cell. Stem cell itu apa? Sel punca. Sel punca itu apa? Yang memperbaiki sel-sel yang sudah tua jadi muda kembali. Jadi ini juga namanya stres. Stres ya? Iya. Sel punca itu kan dia bikin apa semacam protein ya? Kan itu bikin Sel punca itu induknya sel-sel. Misalnya eritroblast itu induknya eritrosit. Kalau hemasitoblast itu stem selnya eritrosit, trombosit, leukosit. Kalau mesoderm itu adalah dari sel kulit, sel otot dan sebagainya. Jadi semua itu ada sel puncanya. Jadi kalau kita makan misalnya embrio tikus, maka kita stem selnya lebih hebat. Itu. Tetapi kalau pikiran saya sih mungkin karena dia si kepalanya aktif gitu. Saking aktifnya jadi punya efek susah tidur. Kalau pikiran sih katanya enggak. Dikejar utang enggak, istrinya juga udah izin semua, enggak ngumpet-ngumpet, kasar enggak stres juga, katanya kenapa susah tidur katanya gitu. Susah tidur itu faktornya banyak. Ya enggak? Maka saya bilang, terapi orang susah tidur, kamu bilang aja sambil berbaring, saya tidak akan tidur, cuma baring-baring aja. Kan nanti akhirnya tidur. Jadi kita pakai negatif efek. Terapi pikiran aja ya, Dok. Iya. Kalau makanan kira-kira gimana? Ada yang nggak usah pakai makanan lah sudah. Nggak usah ya. Pikiran kan murah meriah daripada makanan, tidak masak segala, cari makanannya. Ngapa sih cari yang sulit-sulit, cari yang mudah saja. Sambil tiduran, saya tidak mau tidur, hanya baring-baring saja. Tahu-taunya malah rok tidur. Ya, ntar saya sampaikan, Dok. Ya. Ya, makasih, Dok. Ya. Ya mungkin juga karena istrinya 6 ya nggak istirahat malam ya susah tidur. Ya jagoan Pak, padahal udah usia loh Pak, udah 60 lebih. Ya kalau kita kemarin belajar melatonin kan melatonin itu keluarnya waktu malam. Jadi kalau malam ya istirahat begitu ya Dr. Sabek ya. Iya. Dan karena dia susah tidur, memikirkan susah tidur itu juga namanya stres. Kayak misalnya saya kok tidak mati-mati ya kan stres juga. Itu kebanyakan istri digangguin istrinya terus kali dokter. Gimana? Digangguin istrinya terus. Ya, karena dia itu tadi saking nikmatnya isi banyak dari itu akibatnya. Jangan berlebih-lebihan. Tidur itu nikmat. Suaminya banyak tapi nggak bisa tidur, rasakno. Ternyata tidur itu lebih nikmat dari seks ya. Ya, Dok. Benar. Ya, iya. Bisa tidur itu sebuah karunia juga. Nah, dan secara kesehatan kemarin kita bahas kan hubungannya sama melatonin juga. Iya, kan? Karena manusia selalu membuat masalah. Tidur yang dimaksud ditiduri. Kapan saya ditiduri? Padahal tidur loh. Kata tidurnya dihilangin ditambah di. Apalagi tambah meniduri. Sudah kacau. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Gina ya. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang pertama bertanya soal siklus-siklus seperti tadi ya. Ini menarik ya kalau teman-teman perhatikan, terutama teman-teman dari wanita ya, kalau bisa paham siklus apa tadi ya, siklus seksual tadi karena melibatkan hormon yang namanya estrogen dan progesteron ya. Itu menarik karena nanti melibatkan juga tadi seperti dijelaskan Dr. Syafiq ada siklus ovulasi, kemudian siklus menstruasi, kemudian siklus di rahim dan juga siklus di vagina. Ini berkaitan semua ya, Dokter ya? Sangat berkaitan. Ya, mungkin
agar supaya bayi keluar dari vagina, vaginanya harus licin. Jadi kan semuanya dipersiapin. Maka orang yang sesar jelek, lebih baik lewat vagina. Karena di situ akan terjadi faktor-faktor X yang memasukkan ke dalam janin dari ibu. Kalau lewat sesar nggak dapat apa-apa dia. Pakai lapangan udara Halim, ya nggak ada. Maka Pak Gino itu paling penting. Nah, sudah dikasih jalan tol. Contohnya apa, dokter? Apanya? Contohnya apa tuh kalau perbedaan antara lewat sesar sama Jadi ada faktor-faktor X, misalnya perilaku, kepribadian, itu semuanya adalah ada di setiap jalan kelahiran. Jadi kalau itu tidak dilewati, nggak dapat, polisi jalan tolnya nggak dapat. Tapi kalau lewat jalan yang sudah dipersiapkan, dapat. Kalau ada pembagian duit, ya dapat di situ. Karena bayi waktu keluar itu mengalami kesulitan. Kepalanya harus keluar dulu. Kalau terjadi bokongnya dulu, sulit lagi. Kalau kakinya dulu juga sulit lagi. Kalau kaki sama tali pusat menjadi terikat, sulit lagi. Jadi semua itu sudah diatur sedemikian rupa. Lakukannya secara benar. Dunia binatang itu nggak pernah rame loh soal-soal itu. Dia melahirkan juga lewat jalannya, tidak melalui sesar-sesaran, sudah biayanya mahal, komplikasinya juga berbahaya. Laksanakan sesuai dengan sunnatullah. Sudah dikasih jalan, lakukan saja. Jangan membuat jalan lain. Jalan menuju Roma, ini Roma Irama. Begitu ya. Jadi manusia ini ternyata membuat yang tadinya masalah dijadikan masalah. Doharul fasadu fil bari wal bahri di situ. Oleh ulah kita sendiri. Pohon ditebangi. Setelah ditebangi ditanduri. Bingung dewe itu. Padahal pohon itu energinya hebat. Sinar matahari, fotosintesa menghasilkan glukosa. Glukosa untuk energi makan kita sehingga kita bisa mengalami metabolisme anaerob dan aerob. Sehingga terjadilah energi ATP. Sehingga sel-sel kita, protein kita bisa kerja sebagai reseptor, sebagai enzim, sebagai hormon, sebagai neurotransmitter. Sehingga sistem transduksi berjalan dengan baik, proliferasi berjalan baik, siklus sel bisa berjalan. Dan sel-sel yang sudah tua pun jadi aus, dimakan lagi menjadi autofagi. Jadi semuanya sudah diatur, patah tumbuh, hilang berganti. Mengapa Anda mengurusin? Tinggal menikmati aja gak sulit ya. Dikasih ilmu itu bukan mengacaukan, tapi untuk mengakui bahwa penciptaan Tuhan terhadap diri kita adalah makhluk yang paling hebat. Para malaikat saja suruh sujud. Sehingga musuhnya adalah setan karena dia iri dan dengki terhadap manusia. Oke? Jangan berlebihan. Nikmati hidup ini. Dekatkan diri kepada Tuhan. Banyaklah beribadah, bersedekah, bersyukur. Jangan melenguh, jangan mengeluh terus. Semuanya mengeluh, ada masalah lagi. Mengapa harus pakai mengapa? Lagunya mengapa kan lagunya siapa itu? Tujuannya apa? Dokter, ini saya share screen yang perbandingan antara 4 kondisi ini kan berkaitan semua ya. Iya, iya. Supaya teman-teman mungkin bisa mengerti, mungkin saya share screen. Kalau yang di atas ini kan kondisi di ovarium ya. Iya, iya. Nah, ini ovarium. Ini folikel primer, sekunder, tersier, degraf, ovulasi. Pada saat ovulasi di sini berarti estrogen naik puncak. Jadi perbandingan antara estrogen dengan LH dalam rasio tertentu sehingga terjadilah ovulasi. Ovulasi ini kemudian sisanya ini menjadi korpus luteum karena pengaruh LH tadi. LH-nya tinggi, ini FSH-nya menurun. Ini FSH, ini LH ini. LH meninggi akhirnya sel-selnya tadi
berisi banyak lutein yang warnanya kuning, maka disebut korpus luteum. Pada saat terjadi korpus luteum, progesteronnya naik, terjadi hormon progestrogen. Estrogennya menurun. Sehingga kalau estrogennya menurun, maka dari proliferasi menjadi sekresi. Ini lihat sel-selnya makin tebal, pembuluh darahnya makin lebat, siap untuk menjadi tempat tidur bayi yang akan mengalami nidrasi dan implantasi di dalam rahim. Makanan sudah disiapin, hormon-hormon sudah siap. Itulah kehebatannya Tuhan mencipta kita. Kalau ternyata spermanya tidak ketemu sama ovum, maka dia terjadilah korpus albikan. Ya, korpus albikan ini kayak pilak gitu loh. Jadi dia akhirnya dimakan kembali, hancur lagi, timbul lagi folikel baru lagi, dan seterusnya gitu. Merupakan cycle. Di saat terjadinya folikel ini, maka FSH dan LH mempengaruhi otak. Tak, kamu jangan mengeluarkan gonadotropin releasing hormone karena aku lagi kerja ini. Tapi begitu selesai, maka dia bilang, silahkan keluar FSH dan LH baru. Jadi siklus berulang lagi. Anda lihat ini adalah saat menstruasi di sini. Ya, rock semuanya. Ya. Ini stratum fungsionale dari endometrium rock ya. Kemudian terjadilah proliferasi yang sudah rock tadi tumbuh kembali. Makin lama makin tebal ini ya. Nah, ini karena apa? Ya, kalau estrogen pengaruhnya proliferasi. Progesteron pengaruhnya sekresi. Ya, proliferasi berarti sel-selnya mitosisnya berulang kali. Sekresi artinya sel-selnya mengandung cairan yang bisa digunakan untuk kepentingannya. Jadi kalau mame mengandung air susu laktasi, siap untuk disedot oleh, maka ada namanya reflex suction. Jadi kalau bayi belum nyedot, ya susunya tidak keluar-keluar. Ya, tapi begitu disedot keluarlah susu. Jadi semuanya ada refleksnya. Jadi, oke, Pak Radit. Ya, nah kita sedikit bicara ini kalau beberapa orang kan menggunakan KP-nya kalender ya dok ya. Kalau KP kalender itu berarti kan di antara selang ini kan ya dok ya, antara selang yang ini sama yang ini ya. Ketika habis menstruasi, selesai menstruasi bersih, terus kemudian ketika ini ya, fase ini, sebelum ovulasi, tapi sudah mulai primer sekunder ya dok ya. Sekarang mengapa kok menstruasi? Karena progesteron sama estrogen menurun. Jadi kalau saya memaksa menstruasinya dihambat, berarti ada menghambat hormon. Menghambat hormon berarti menghambat siklus. Menghambat siklus berarti membahayakan enggak? Ya. Lah ya, hipotalamus bingung, piye iki? Jadi sebenarnya kalau hormon-hormon digunakan itu mempertahankan kadar estrogennya tetap tinggi. Lah iya. Kalau tetap tinggi berarti siklus ini nggak berlangsung seperti gambar ini maksudnya ya. Lah iya, jadi kalau adanya, mengapa ada estrogen? Supaya sel yang rock diganti dengan sel baru. Mengapa ada prostrogen? Supaya sel-selnya membuat cairan yang dibutuhkan. Kalau vagina pelicin, kalau mame air susu. Semuanya sudah dikasih Tuhan perintah-perintahnya. Kita malah sepenanya aja. Oke? Ya. Jadi intinya kalau hormon digunakan misalnya untuk maksud-maksud tertentu, itu berarti sebenarnya mempengaruhi siklus yang ada dalam gambar ini ya. Maka saya bilang jangan sekali-kali menggunakan terapi hormonal. Itu terakhir aja deh. Jangan sekali-kali pakai terapi hormonal karena akan mempengaruhi siklus hormon, akan mempengaruhi homeostasis dan homeodinamik. Maka masalahnya banyak. Dan estrogen, progesteron bukan hanya siklus seksual, tapi juga mempengaruhi metabolisme juga yang lain ya dokter ya? Iya. Maka topik ini saya ingin para wanita memahami bahwa Tuhan membuat menstruasi itu bukan hanya darahnya yang keluar, bukan, tapi ada maksud-maksud yang lain. Padahal darah yang keluar dari menstruasi itu banyak loh. Sehingga pada saat menstruasi Anda harus makan suplemen supaya tidak kehabisan darah.
Teorinya azwajan, seimbang antara yang masuk dan yang keluar itu semuanya sudah seimbang. Jadi jangan dibuat berlebih-lebihan, jangan dibuat tidak seimbang. Itulah prinsip kedokteran timur. Dia selalu persuasif. Kalau barat destruktif, pokoknya hambat aja menstruasinya. Ya enggak? Supaya tidak punya anak, hambat aja progesteronnya dan sebagainya. Jadi bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat masalah. Nah, Dok, ini saya share screen mengenai tabel ini menarik ya. Disebutkan di sini estrogen itu mencegah FSH atau LH yang titik 2 ini untuk siklus yang selanjutnya. Artinya estrogen ini mencegah ini negatif feedback ya, Dok ya? Iya, negatif feedback. Gambarnya ada slide berikutnya dulu. Lagi, sekali lagi. Oh, lagi. Oh, yang sebelumnya. Kali sebelumnya. Sebelumnya. Bentar. Sebelumnya. Ya, belum. Lain negatif feedback. Jadi dia menghambat dikeluarkannya FSH dan LH. Hei hipofisa anterior, jangan keluar lagi. Ini belum selesai kerjaan saya. Hei hipotalamus, jangan keluar gonadotropin releasing hormone. Inilah negatif feedback. Ini positif feedback, ini negatif feedback. Ini namanya homeostasis. Seimbang. Oke. Ya. Baik, ini menarik ya. Jadi dari bagan ini saya bisa lihat ada waktunya negatif feedback berjalan, yaitu pada waktu estrogen dan progesteron lagi bekerja. Tapi kalau sudah selesai disebut di situ sebagai hari ke-12 sampai 14, itu yang bekerja adalah positif feedback ya katanya ya. Iya. Oke. Positif feedback berarti meminta hipotalamus dan anterior pituitary atau hipofisa bekerja kembali berarti ya? Iya. Ya. Oke. Lapor sama presiden. Aku kurangan beras. Coba dikai beras mana? Oke. Iya. Nah berarti kalau hormon estrogen dan progesteron digunakan tambahan dari luar, berarti mengganggu semua sistem ini ya, positif sama negatif feedback ini ya? Lah ya, maka pemberian hormon itu harus jelas gambaran status hormonal sebelum diberi. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau estrogen berlebih-lebihan, pengaruhnya banyak. Karena estrogen itu bisa menyebabkan osteoporosis. Paham? Osteoporosis karena terlalu banyaknya estrogen. Kok suaraku enggak bunyi? Pak Safek kok enggak keluar suaranya? Oke. Halo? Halo? Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi nih. Pak Radik? Sudah saya pancing dengan pertanyaan. Bagaimana? Terjadi gangguan. Tapi kok suaranya nggak kedengaran? Apa dari tempatku atau yang lain juga nggak kedengaran? Burian, ada? Halo? Iya, kedengeran. Bu Ai mau nanya. Oh ya, silakan. Kalau menopause itu sebetulnya yang normalnya untuk wanita itu usia berapa ya Pak? Dan hal apa saja yang mempengaruhinya? Hatur nuhun. Hah? Aku nggak masuk, tapi nggak tahu yang lain. Punya dokter Sapik di itu, tutup Pak mic-nya Pak. Mute ya, ke mute ya. Yuk, dengaran? Ya, dengaran dok. Sekarang kedengaran dok. Tadi pertanyaan dari Bu Ai, gimana itu? Iya dok, yang normalnya, yang wajarnya untuk wanita itu menopause itu usia berapa? Dan
apa yang mempengaruhi. Kadang-kadang kan sekarang banyak yang menopause itu usia 40 sudah menopause gitu. Terima kasih. Ya, oke. Menopause adalah bagian dari fase penuaan. Jadi penuaan bisa dini, bisa lambat. Jadi kalau Anda tidur kurang cukup, pekerjaan terlalu banyak stres, terlalu banyak obat-obatan, terlalu banyak toksin, itu akan mempengaruhi semuanya. Tetapi kalau sedang-sedang saja hidup Anda stabil, seimbang, ya menopausenya akan cukup. Malah kadang-kadang menopausenya bisa lama gitu. Karena menopause ini juga membuat wanita tadi menjadi kehilangan fungsinya. Dia kadang-kadang mudah marah-marah dan lain sebagainya. Cemburuan dan sebagainya. Jadi yang namanya hormon itu adalah dipimpin oleh master gland. Tahu master gland? Kelenjar induk. Siapa kelenjar induk? Hipofise. Hipofise ini juga dipengaruhi oleh epifisis. Epifisis itu adalah master of clock. Ya, yang mengatur irama hidup. Jadi kalau irama hidup Anda tidak baik, dia akan mempengaruhi melatoninnya, akan mempengaruhi hipotalamus, hipotalamusnya mempengaruhi hipofise, dan akan terjadilah gangguan di berbagai macam target organ. Entah di adrenal, entah di ovarium, entah di testis, entah di otot, entah di melanosit, dan di ginjal. Jadi tolong itu Anda pahami mekanisme feedback mekanisme umpan balik bisa positif, bisa negatif. Nah, dengan cara itu maka tekanan darah bisa dinormalkan, suhu bisa dinormalkan, keseimbangan elektrolit bisa dinormalkan kembali, pH bisa dinormalkan kembali, dan semuanya dengan cara itulah maka homeodinamika mengendalikan agar homeostasis berjalan secara optimal. Jadi epifisis, hipofisis, hipotalamus, amigdala itu semuanya pekerjaannya otak yang menerima sinyal-sinyal dari luar tubuhnya, dari sel-sel yang ada dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Kita punya lingkungan luar, kita punya lingkungan dalam. Ada external environment, ada internal environment. Jadi seseorang manusia yang bisa mengadaptasikan luar dengan dalam dengan sebaik-baiknya, dengan selalu berzikir, khusyuk, meditasi, maka dia akan tenang. Pineal gland namanya kan mata ketiga kata orang Hindu. The third eye. Yang mengeluarkan melatonin, yang melatonin tadi dikeluarkan pada saat malam hari. Sehingga kalau tidurnya cukup, tubuhnya akan cukup. Pak Safek, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Itu yang estrogen tadi, Pak, yang menyebabkan osteoporosis tadi itu, misalnya ada hubungannya nggak dengan KB, Pak? KB, family planning itu kan menghambat, ya tak? Agar supaya tidak terjadi fertilisasi, maka dihambat. Itu kan cara-cara destruktif. Tidak tahu penyebabnya, yang penting gimana di vasektomi aja, putus. Atau dikasih hormon, itu kan hormon. Jadi karena adanya pengaruh hormon itu, maka siklus hormonalnya menjadi kacau. Maka untuk memberikan terapi hormon, sebaiknya dilakukanlah analisis hormonal dulu. Kemudian kondisi otaknya bagaimana, karena otak itu adalah neuroendokrin. Tidak hanya saraf, tetapi juga hormon. Di situ ada hormon epifisis, ada hipotalamus, ada hipofise, yang semuanya perlu diperhatikan. Kalau tidak, maka kita namanya destruktif, bukan persuasif. Ingat, kedokteran barat adalah selalu menyerang homeostasis.
Supaya tidak batuk dikasih obat anti batuk. Itu adalah menyerang. Padahal batuk itu penting. Kemampuan tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik agar keluar dari tubuh. Jadi kalau kita pengobatannya antibiotik melalui otak, maka betul-betul ini mengganggu. Kalau memang batuknya berlebih-lebihan sehingga mengganggu pekerjaan, dikasih obat-obatan yang menekan saja. Tidak usah kasih obat-obatan yang terlalu hebat. Begitu Mbak Rian? Ya, kalau yang tadi itu Pak, yang apa osteoporosis itu loh Pak, yang Iya. kelebihan estrogen itu penyebabnya apa Pak? Ya kan estrogen dikeluarkan oleh siapa? Oleh folikel de Graaff. Folikel de Graaff itu keluarnya kan melalui siklus. Tetapi kalau kita kasih suplemen estrogen yang berlebihan dari luar, seperti misalnya adrenal itu loh. Kortison itu loh. Jadi kortisol itu kan dikeluarkan oleh adrenal. Tapi begitu tahu kortisol efeknya kayak obat dewa, maka dikasihlah obat itu menjadi prednison, menjadi kortison, sehingga orang yang sakit parah menjadi kelihatannya senyum-senyum saja. Jadi manusia itu ambil aspek positifnya, tapi lupa bahwa di dalam positif ada negatif. Di dalam negatif ada positif. Bisa paham nggak penjelasan? Oh iya, paham. Oke, berarti adanya masukan dari luar ya Pak ya? Iya. Yang tadi itu ya contohnya ya. Iya. Oke. Maka minum AOT juga akan membantu tidak terjadinya osteoporosis karena apa? Mempertebal massa tulang. Minumlah AOT. Tapi minumnya bukan untuk mempertebal massa tulang, tapi minum AOT kebiasaan wedang teh AOT. Ya, betul. Oke. Ya, paham Pak Safik. Terima kasih banyak. Baik. Jadi kedokteran timur tidak mengenal nama penyakit. Kedokteran timur hanya mengenal ketidakseimbangan hormon, ketidakseimbangan imun, ya itu, ketidakseimbangan kalsium dan sebagainya. Tidak mengenal penamaan penyakit. Kalau Barat selalu menamakan penyakit. Ketidakseimbangan oksidatif stres, itu penyakit namanya banyak. Setiap penyakit nama obat dagangnya banyak. Jadi dengan demikian, satu penyakit obatnya banyak, biayanya menjadi banyak. Tapi kalau menggunakan AOT, itu tidak perlu macam-macam. Cukup AOT, satu untuk semua. Satu untuk semua. Oke, Pak Dokter tadi kalau Bu Rian kan tanya estrogen tadi bisa mempengaruhi osteoporosis. Tapi di satu sisi kalau menopause itu kan berarti estrogennya juga turun. Iya. Itu juga berpengaruh menjadi kondisi yang tadi ya kurang ya. Maka pada waktu usia tua terjadilah osteoporosis. Jadi penurunan estrogen menimbulkan osteoporosis. Oke. Karena estrogen ikut mengatur metabolisme mineral-mineral dalam tubuh ya. Iya. Oke, itu maksudnya Bu Rian juga ya, kalau orang sudah menopause kenapa resikonya osteoporosis ya karena estrogennya turun ya. Kalau terjadi pengurangan itu, maka dari ovarium memberitahu pada hipofise tolong dikeluarkan growth hormone. Jadi hipotalamus mengeluarkan growth releasing hormone sehingga timbullah hormon growth hormone untuk memperkuat tulang dan otot. Oh, sebenarnya ada mekanisme itu juga ya, Dokter ya? Iya, tulang negatif. Masing-masing organ tadi adrenal, ovarium, testis, otot, mame, melanosit, kulit itu kerja bareng dalam satu irama homeostasis. Ya. Jadi kalaupun wanita sudah menopause karena estrogennya berkurang, sebenarnya juga tidak perlu terlalu khawatir osteoporosis karena nanti growth hormone akan membantu mengkompensasi supaya tidak osteoporosis ya. Lah ya, banyak jalan menuju Roma. Maka pikiran yang positif akan memperkuat itu. Okay. Tapi kalau takut, saya sudah tua, tulangnya keropos. Nah, itu kan berlebih-lebihan.
Biasa-biasa saja. Konsumsi nutrisinya yang banyak kolagen, kolang-kaling, ya, itu rajin. Ya, oke dokter. Ini pertanyaan lagi, ini menarik juga. Kalau bicara mengenai hormon tadi kan ada namanya terapi menggunakan hormon, itu dihindari itu terakhir saja karena mempengaruhi siklus seksualitas pada wanita. Nah ini kan sekarang banyak juga makanan, ini makanan ya yang sebenarnya pada waktu memproduksi makanan itu kan pakai hormon nih, misalnya ayam, sekarang kan ayam juga pakai hormon-hormon ya supaya lebih cepat gemuk, lebih cepat besar. Nah pada waktu kita mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu kan berarti hormon-hormon estrogen yang dipakai pada produk itu kan masuk dalam tubuh, akhirnya mempengaruhi kita juga ya, akumulasi di tubuh kita ya. Nah itulah maka cara berpikir ini menyebabkan itu menyebabkan itu tidak seperti di dalam tubuh. Dalam tubuh timbul suatu sinergisme fungsi. Jadi kalau FSH dan LH itu berkaitan dengan growth hormone, dengan melanocyte stimulating hormone, dengan adrenal corticosteroid hormone, semuanya ada kaitannya, Pak. Dalam lagu homeostasis, maka master gland itu sebagai kelenjar utama itu selalu mengendalikan dan mensinkronisasikan semua hormon-hormon yang dikeluarkan. Dan ini juga memerintahkan hipotalamus, tolong jangan dikeluarkan ini karena ada masalah di sana. Jadi antara hipofise dan hipotalamus timbul komunikasi timbal balik yang namanya positif dan negatif feedback. Maka hipotalamus selain menggunakan releasing hormon, dia bisa mengeluarkan inhibiting hormon. Hormon yang mencegah terjadinya. Hipotalamus hanya punya dua macam hormon, inhibiting dan releasing ya. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya agar hipotalamus dan hipofise bisa bekerja selaras satu sama lain, Pak? Hidup yang seimbang. Oke. Pikirannya tenang, banyak bermeditasi, banyak positive thinking, itu semuanya kan kalem semuanya. Tapi begitu cemas datang, stres datang, berarti itu apa? Adenocorticotropic hormon, betul? Ya. Karena perlu kortisol. Kalau ada kortisol akan terjadi hipertensi, akan terjadi gula yang banyak, maka terjadilah ketidakseimbangan pada pankreas, ketidakseimbangan pada ginjal, pada adrenal dan sebagainya. Jadi untuk memainkan hormonal perlu dipahami benar. Pasien paham, dokternya juga paham. Jadi dengan demikian jangan sekedar menyelesaikan masalah hanya lihat dari A menjadi B. Itu namanya linear thinking. Tetapi kalau otak kanan tidak linear. Dia selalu mengkait-kaitkan bahwa ini kalau ini saya keluarkan bisa menyebabkan itu. Jadi kalau misalnya jantung saya tekan berarti paru-paru kena enggak? Kena. Kalau paru-paru kena, ginjal kena enggak? Kena. Ya semuanya kan karena semuanya bekerja sinergis, saling bantu-membantu, dan semuanya dikendalikan oleh otak. Dan otak dikendalikan oleh pikiran. Dan pikiran dikendalikan oleh keyakinan. Itu saja sederhana. Kalau kita yakin, pikiran kita positif, bahwa di atas sana masih ada sang penyembuh yang maha hebat, maka kita akan positif. Begitu ada negatif, maka terjadilah ketidakseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, tidak hanya sekedar dikasih jadi seimbang, tapi tidak seimbangnya karena apa dulu? Seperti tadi karena ingin dia tidak bisa tidur, maka dia pikirannya tidak bisa tidur, aku tidak bisa tidur. Semacam afirmasi ke otak bahwa aku tidak bisa tidur. Sehingga otak pun dia bilang, kowe tidak bisa tidur. Maka caranya bangun pagi bilang bahwa aku bisa tidur. Paham? Kalau pimpinan kita, otak kita diarahkan kepada hal negatif, ya dia keluarnya negatif. Kalau dibilang positif, dia keluarnya positif. Maka berbaik sangka itu lebih utama daripada berburuk sangka. Istilahnya la tahzan la takhaf. Jangan sedih, jangan takut. Tuhan bersama kita. Jadi iman, imun, aman.
Kalau orang beriman itu pasti imunnya kuat karena homeostasisnya kuat. Ya, siap dokter ya. Penjelasan yang bagus sekali ya mengenai kembali lagi ya kepada homeodinamis dan homeostasis ya. Ya, hidup adalah ketidakseimbangan. Kudu diseimbangkan lagi. Iya. Bagaimana caranya? Ya seimbangkan dengan cara-cara di mana perintah-perintah Tuhan. Disuruh tidur ya tidur, disuruh makan yang secukupnya, jangan berlebihan, jangan makanan-makanan yang diharamkan, ya banyak sedekah, banyak bersyukur. Itu semua adalah perintah-perintah Tuhan agar kita tetap dalam kondisi homeostasis dan homeodinamis. Karena menurut orang metagenetik kita adalah belief, memerintah brain, brain memerintah body, dan body membuat behavior. Jadi kalau keimanan kita kuat, behavior kita kuat. Dan behaviornya tidak merusak alam, tetapi melestarikan alam. Lestari, lestari, gomblo. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada waktu sedikit lagi nih. Tinggal satu pertanyaan lagi kalau mau. Iya Pak, mau tanya. Silakan Bu Ayu. Kita kan sudah menyadari kalau tambahan hormon seperti KB itu tidak baik buat kesehatan. Dan kita berusaha untuk sehat dan menjaga gitu loh. Misalnya kan memang semua itu dari Allah, anak juga berapa itu dari Allah. Tapi kita kan berusaha ibaratnya menjaga, misalnya menjaga jarak untuk mempunyai anak. Nah itu caranya kan KB yang kalender itu loh, sistem kalender itu loh dokter. Itu kita kan harus tahu masa suburnya di hari keberapa. Nah terus nanti kan kita bisa menjaga gitu loh. Jadi kayak sunnah Nabi itu kan sunnah Nabi itu ya dokter. Iya, Tuhan ya, itu kan tahu apa kebutuhan kita. Berapa anak kita. Kadang-kala anak kita sedikit, tapi orang lain bilang anaknya banyak. Kalau anaknya banyak, rezekinya kurang. Enggak, Tuhan itu tahu semua. Aku berikan ini sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi kalau kita ngatur-ngatur Tuhan kan enggak benar. Ya kita melakukan seadanya sama Dio. Suami istri hubungannya ya seminggu sekali boleh deh. Masa tiap hari? Ya koplok. Ya enggak, tapi menjaga gitu loh dokter. Kan yang ada kan yang KB menurut sunnah itu loh dokter. Iya, menjagalah keseimbangan, titik. Carilah cara-cara yang persuasif, jangan yang destruktif. Operasi kalau bisa ditahankan dulu, pakai pengobatan biasa dulu. Kalau sudah nggak bisa lah baru pakai operasi, betul? Iya. Nah itu aja, jadi cara berpikirnya kan semuanya bertahap-tahap sesuai dengan kondisinya. Dan jangan takut, semua itu ada obatnya, betul nggak? Itu kan perintah Tuhan, don't worry, be happy. Tapi kalau kita nggak yakin, wah ini kita kanker, kita mati, semua orang pasti mati. Kalau belum mati, tidak akan mati. Iya dokter. Nah, ya. Nah, maksud saya gini, jadi kita KB sendiri gitu loh. Artinya di saat masa subur kita itu menjaga suami istri itu tidak dimasukkan spermanya itu. Tapi saat tidak subur, nah bebas. Itu namanya al-azl loh. Iya. Daripada kan, bingung ngetoki pena saja. Ya sama aja saja. Anak masih muda kan dokter kan beda sama yang udah tua. Nah, iya, maka tapi tidak mau menerima resiko. Kan menjaga, berusaha gitu loh dokter. Semua itu jadi, pikiran kita itu mencari positifnya tapi nggak mau negatifnya. Nggak bisa seimbang. Siapa yang mau sehat harus sakit, betul? Nah kalau nggak terima ya nggak benar namanya. Karena sakit itu hikmah, banyak hikmahnya. Orang banyak problem, banyak tantangan, sinapsnya makin kuat, otaknya makin hebat. Itu. Tapi kalau kita sudah negatif, positif, ya nggak benar. Negatif itu ada karena ada positif. Ada siang karena ada malam. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam. Betul?
Betul. Nah, jadi kalau ada masalah pasti ada sesuatu yang menyebabkan masalah, betul? Ya cari apa yang menyebabkan. Oh, awake dhewe ra seimbang, awake dhewe ra narimo ing pandum, awake dhewe gumunan, awake dhewe gelo, awake dhewe kukup. Nah, semuanya itu adalah senengane setan. Digawe ragu-ragu, ngogek-gek piye, ngogek-gek piye, ngogek-gek piye, gekek kong, gekek nong. Itu kan permainan iblis. Kalau kita yakin, ya waktu Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya pun dia digoda oleh setan. Masa anak disembelih? Masa ada perintah Tuhan menyembelih? Tapi kan Ismailnya bilang, lakukan kalau itu perintah Tuhan. Jadi di sini ada saling kuat menguatkan. Yang tadinya orang mau bergeser ke negatif, dikuatkan lagi menjadi positif. Nabi Adam aja suruh makan buah khuldi, padahal jangan dekati buah ini, nanti akan menimbulkan masalah. Digoda oleh setan akhirnya juga. Dan biasanya godanya lewat perempuan. Karena perempuan feeling tone-nya itu, ya enggak? Feeling tone-nya dari estrogen adalah wanita. Wanita itu labil banget. Maka gunanya laki-laki untuk menguatkan stabilitas wanita. Jangan memarahi wanita. Wanita kok dimarahi? Kalau dimarahi nggak bisa masuk dong. Wanita itu harus dipuja, disayangi, dicintai. Udah. Wong orang tua aja jangan sampai dibentak-bentak, apalagi wanita. Betul? Halo? Kok diam semua? Betul, Ya. Kan mendengarkan, Pak. Hidup tanpa agama tidak mungkin. Agama itu aturan Tuhan yang diberikan karena manusia mau menghadapi masalah. Agar supaya tidak masalah, maka tiap tahun dijadikan suci. Dia disuruh syahadat, disuruh puasa, suruh sholat, semuanya adalah detoksifikasi terhadap kotoran-kotoran melalui mata, melalui hidung, melalui telinga, didetoksifikasi melalui puasa dan sebagainya. Jadi be positive to your God. Allah memberi kewajiban bukan membuat Anda kesulitan, tapi karena sayangnya Tuhan pada kita. Sudah tubuh kitanya hebat, disayangi Tuhan, malah kita mempermasalahkan masalah. Kan tidak sesuai dengan teori pegadaian, selesaikan masalah tanpa masalah. Don't worry, be happy. Itu semuanya dilanggar. Oke ya, jadi pembahasannya jadi menarik sekali ya. Tapi sayang sekali teman-teman, Bapak Ibu, waktu kita sangat terbatas. Jadi terpaksa saya sudahi dulu untuk sesi hari ini, teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi. Apakah Pak Safik sudah siapkan untuk topik hari Sabtu depan? Mintanya apa? Coba para peserta dulu. Oke, para peserta silahkan ditawari Pak Safik mau minta topik apa? Silahkan. Nanti bisa WA ke saya atau ke Mas Giovanni untuk diteruskan ke Pak Safik ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk narasumber hari ini memberikan pemaparan yang bagus. Narapidana. Ya, betul ya. Narasumber ya. Oke, silahkan teman-teman bergabung lagi nanti pada hari Sabtu dibuka untuk mendengarkan paparan Dr. Syafiq mengenai banyak topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan kehidupan kita ya. Tapi jangan lupa, semua masalah bisa diatasi, salah satunya dengan budaya minum teh kopi ya. Kalau kita menjadikan budaya kehidupan kita, teratur meminumnya, itu bisa membantu kita mengatasi banyak masalah ya. Karena kopi satu untuk semua masalah kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara kita pada siang hari ini. Kita akan bertemu pada hari Sabtu depan, masih di jam yang sama. Mari kita terus maju bersama dengan Oti Dahsyat. Hitungan ke-5 mundur, saya akan tutup acara kita ya. 5, 4, 3, 2, 1.